Kereta petani pedagang resmi beroperasi pada 1 Desember lalu. Gerbong khusus ini dirancang untuk memisahkan penumpang umum dengan para petani dan pedagang, membuka jalur perjalanan baru yang lebih aman, lapang, dan terjangkau. Bagi sejumlah pedagang kecil dari Banten, ini adalah harapan baru untuk berniaga dengan lebih nyaman. Lalu, benarkah kereta petani pedagang tepat sasaran? Tepat pukul 9 malam, dapur Murti sudah mulai sibuk. Perempuan Parubaya asal Cikesal, Serang, Banten ini menyiapkan dagangannya untuk dijajakan di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tangannya tak pernah berhenti bekerja, memasak ketimus, menggoreng kerupuk, merebus pisang, hingga menggoreng keripik pisang. Semua dilakukannya sendiri dan dalam waktu yang hampir bersamaan. Bangun mah udah mulai itu. Singkong udah ngupasinnya dari pagi. Emak masak tadi dari jam 9, ngeracik ketimus, ngupasin singkong, giling bahannya, giling singkong dibungkus, langsung dikukus sama emak. Di tengah kesibukannya, Murti bercerita alasan memilih jajanan tradisional untuk dijual. Menurutnya, kue-kue ini merupakan warisan rasa yang mudah didapat tanpa perlu biaya terlalu besar. Tekniknya pun sudah melekat di kepalanya sejak ia muda. Lagi pula, jajanan tradisional seperti inilah yang kerap dicari warga metropolitan. Semua juga alhamdulillah. Ketimus, pisang rebus, apalagi kukus singkong. Kayak makan makanan rebusan itu cepet Pak, kayak getuk gitu. Karena orang Jakarta kan aneh karyawan itu. Anehnya apa? Ya aneh makanan udik. Terus emak juga karena udah banyak langganan. Menjelang subuh, Murti pun bersiap-siap mengemas barang dagangannya. Hampir setiap hari, ia selalu membawa sedikitnya 2 keranjang makanan berisi hasil masakan yang ia tuntaskan di malam sebelumnya. Ketika langit masih gelap, anak bungsunya yang baru lulus SMA sudah siap mengantar. Mereka berdua berangkat menuju stasiun dengan motor yang makin padat oleh tumpukan dagangan. Satu hal yang seolah jadi kebiasaan para pedagang saat bertemu di stasiun adalah melakukan ritual barter dagangan. Setiap pedagang sebenarnya hanya menyiapkan beberapa jenis makanan saja dari rumah, namun dalam jumlah besar. Nah, di stasiunlah mereka saling tukar dagangan agar setiap orang memiliki dagangan yang lebih beragam untuk dijual di tujuan masing-masing. Beda harga doang, Pak, ngelemparnya ke anak-anak itu 1.000. Oh, Gitu. jadi misalnya emak ngasih ini kan 10.000 nih. Iya. Berarti ntar yang pedagang satunya ngasih yang lain harganya 10.000. 10.000 juga gitu. Nanti emak jual mah di sana ya terserah emak gitu. Emak kalau ngambil ketan sama nasi merah sama uli. Terus ada pisang rebus kalau dari rumah nggak ada. Oh, kalau nggak ada ya di sini. Emak biasa banyak dari rumah, jarang ngambil dari sini jarang. Usai bertukar dagangan, anak bungsunya mengantar Murti hingga ke depan pintu gerbong, bergabung dengan pedagang lain yang beberapa di antaranya sudah tertidur. Perjalanan yang akan ditempuhnya bukanlah perjalanan singkat, sekitar 3 jam untuk sampai ke Tanah Abang. Waktu yang harus ia habiskan tiap hari demi mengais rezeki di ibu kota. Sebenarnya, layanan kereta khusus petani pedagang bukanlah kereta tersendiri, tapi merupakan rangkaian reguler di rute Rangkas Bitung Merak yang ditambahi 1 gerbong khusus bagi petani dan pedagang kecil. Artinya, setiap kali kereta reguler berangkat, ada 1 gerbong yang diatur khusus untuk memuat dagangan, keranjang, atau muatan hasil bumi. Gerbong ini bisa dinikmati pedagang dan petani dengan tiket seharga Rp3.000 saja. Dengan syarat punya kartu identitas khusus yang dikeluarkan PT KAI. Di balik rasa syukurnya dengan keberadaan kereta baru khusus petani dan pedagang, Murti teringat pengalaman pahitnya di masa lalu saat belum ada gerbong khusus seperti ini. Ya gitulah katanya bilangnya, pedagang ngapain campur sama penumpang, baulah apalah gitu. Kan udah kenyang hinaan kalau jadi pedagang gitu. Terus emak nyautin, kenapa Neng, kan pedagang juga sama orang gitu. Gak boleh begitu Neng gitu. Bilangin gitu. Ya pernah diomongin sama, kan masuk aku kumpul sama teman kayak begini. Bu jangan di sini Bu,
pedagang mah, mau di mana Neng? Orang keretanya juga ini sama mah beli kartis kok, gitu. Kereta khusus petani pedagang ini didesain agar memiliki ruang lebih luas untuk membawa dagangan. Meski begitu, setiap penumpang hanya boleh membawa barang dengan ukuran maksimal 40 x 30 x 100 cm untuk 2 keranjang. Barang boleh ditumpuk asalkan tidak terlalu tinggi dan tetap aman selama perjalanan. Konsep gerbong ini sebenarnya dirancang untuk membantu petani membawa hasil bumi dalam jumlah besar. Namun setidaknya untuk saat ini baru pedagang yang merasakan manfaatnya. Belum terlihat petani yang ikut menggunakan fasilitas ini. Kemungkinan besar rute yang ada saat ini belum menyentuh titik pemasaran yang dibutuhkan para petani. Sehingga mereka masih mengandalkan moda transportasi lain yang lebih dekat dengan lahan atau pasar mereka. Ada sosok lain yang menarik perhatian kami di gerbong khusus ini. Imam, penjual tahu Sumedang yang membawa gerobak kecil nan tinggi, bahkan lebih tinggi dari barang pedagang lain. Sebelum ada gerbong khusus, Imam mengaku perjalanannya sering penuh ketidakpastian. Tak jarang ia malah kehabisan tiket karena penumpang reguler membludak di jam-jam berangkat pagi. Biasanya kalau belum ada ini suka nggak kebagian tiket. Habis itu sama online. Kalau Sabtu Minggu tuh nggak kebagian. Kalau habis gimana? Ya udah, saya jualan di alun-alun paling di Rangkas. Pernah sampai nginep, nggak kebagian tiket. Iya. Gimana ceritanya? Iya, pas paginya kan kita mau berangkat lagi ke sini. Nggak kebagian tiket. Ya udah, nunggu sampai jam berapa? Sampai malam baru ada kereta terakhir itu. Setiba di Rangkas Bitung, para pedagang termasuk Murti harus transit dari kereta api lokal ke KRL jurusan Rangkas Bitung Tanah Abang. Disinilah Murti harus berjuang, berdesakan sambil memastikan agar dagangannya tidak terinjak penumpang lain. Bagi Murti, perpindahan peron dari kereta api lokal menuju KRL sering menjadi titik paling melelahkan. Maklum saja, ia harus bersusah payah memindahkan keranjang dagangan dan berebut ruang di gerbong reguler. Tak heran jika mimpi Murti dan para pedagang lain adalah kereta petani pedagang bisa sampai ke Tanah Abang tanpa mereka harus bersusah payah mengangkut barang dagangan karena harus pindah kereta. Sampai di Tanah Abang, Murti selalu disambut para kuli panggul. Mereka sudah saling kenal puluhan tahun. Bahkan tanpa diminta, para kuli panggul langsung membantu mengangkut dagangan Murti menuju lapak dagangannya. Enggak. Sama sekali enggak ya? Jika ini ngasih bantuin doang, Pak. Oh. Kalau kita mah ngasih kita ambil, Iya. jangan lah buat Oh, Bapak? doang, Pak. Oh. Belajar usaha, jagang, sian, cuman bantuin doang, Pak. Di lokasi inilah Murti berjualan selama lebih dari 30 tahun. Sebuah sudut dekat jalur pejalan kaki yang mudah dilihat. Mayoritas pembeli Murti adalah pelanggan lama. Dari tukang ojek, petugas kebersihan, pekerja toko, hingga warga sekitar. Mereka sudah tahu Murti menjual aneka jajanan tradisional. Jika dagangannya belum habis, Murti akan berkeliling seputaran stasiun menjajakan sisa dagangannya. Habis tak habis, Murti akan pulang dari Tanah Abang pukul 12:30 siang. Itu adalah batas waktu yang ia tentukan sendiri, karena masih perlu waktu sekitar 3 jam lagi untuk sampai ke rumahnya di Cikesal. Dalam kondisi lelah setelah perjalanan panjang seharian, Murti tak bisa langsung beristirahat. Ia masih harus menyiapkan bahan-bahan untuk dagangan esok hari. Habis nggak habis, udah waktu pengen pulang mau pulang aja mama. Tapi alhamdulillah habis segini. Paling ngeloyong ke situ keliling udah balik pulang langsung beli kartu. Gerbong petani pedagang memang masih terbilang baru. Tapi di mata pedagang seperti Murti, perjalanan yang lebih lapang, lebih aman dan lebih pasti membuat jarak yang panjang menuju ibu kota terasa sedikit lebih ringan dibanding sebelumnya. Rayakan ulang tahun Transmedia ke-24. Datang dan rasakan pengalaman penuh kemeriahan dunia Transmedia. Nikmati penampilan spesial dari bintang K-pop Zodiac. Dimeriahkan pula oleh deretan bintang ternama Indonesia. Ulang tahun Transmedia 24 Hours. Disiarkan dari Trans Studio Cibubur. Minggu, 14 Desember mulai jam 7:30 malam. Di Transmedia.